kalian itu ada halaman, ada cara menerima pondok, ada acara ya. Kalau memang tidak terlalu penting masuk aja, ada ya. Oke. Nah, kemarin kalian telah belajar alat-alat laboratorium ya. Seperti yang ada di anak kalian ya, saya bisa tadi ya, buka ya. Ya, oke. Lihat lagi ya. Nah, ini ya. Ayo, perhatikan. Ini namanya gelas ukur. Gelas ukur ya. Kalau ini tabung berat. Ini adalah measure yang ini ya. Yang ini apa ini? Mikroskop. Yang ini neraca ya. Yang ini jangka ya. Jangka sorong ya. Yang ini statif ya. Nah, ini menjepit ini biasanya tang ya. Nah, dan ingat-ingat, nah ini ada tanda-tanda ya. Kalau misalnya kalian beli bahan kimia, contohnya pembersih lantai ya, kan ada tuh merek-merek tertentu pembersih lantai yang kerak, kalau dikasih cairan itu keraknya bisa hilangnya. Kadang ada tanda ya, kalau memang dia ada tanda kayak gini ya udah wajib dibeli ya. Nah ini bisa meledak ya. Ini macam-macamnya, macam tandanya ini berbahaya yang berkorak ya. Iya, nah ini ya. Gelas kimia ya, ini yang fungsinya apa, nama-namanya ya, seperti itu. Nanti kalian biar usah nulis, kalau kalian dipelajari, kirim ke grup ya. Kalian tidak usah nulis di sini ya, karena ini mengingat pelajaran yang dulu. Nah, khawatirnya itu ngambil soal pada bagian dari materi-materi yang ini ya. Ada kayak ini ya. Caranya biar HP-nya tidak lemot, foto-foto yang sudah diposting dihapus, yang nggak penting dari guru dikasih bintang nilainya. Ya, maksudnya ini kalau HP-nya tidak ada WPS-nya ya, kadang kan ada kiriman dokumen tidak bisa diketik, berarti adanya belum support dokumen, belum WPS, belum digital ya, belum Playstore-nya ya. Jadi mungkin ibu screenshot aja ya. Caranya biar tidak hilang, nah caranya ya ini ibu aja di waktu itu kan belum jadi guru di situ ya, moro-moro langsung ajar begini ya, sama ya. Jadi kalau ada tugas apapun dari guru, entah itu tugas baca atau ada tugas rumah atau apapun itu simpen rempeng ya. Karena misalnya Imam Ghazali ya, ini kan ibu kan bukan ustazah ya. Ingatlah ilmu dengan menulisnya gitu ya. Jadi ilmu itu harus ditulis ya. Itu ya. Itu ya. Jadi kita ini harus belajar baik. Katanya Imam Ghazali juga ya, orang yang baik gitu ya, belum tentu baik terus. Orang yang baik terus, belum tentu baik terus. Ya, bisa aja nanti jadi hidupnya udah baik, alhamdulillah ya. Orang yang maksiat terus, misalnya maksiat dalam hal misalnya belajar, maksiatnya paling bolos ya, malas baca ya, kemudian malas belajar, itu maksiat loh ya. Ya tidak, maksiat belajar itu ya, maksiat belajar. Waktunya belajar tidak belajar, ada PR dari kerjakan. Nah, itu jangan seperti itu terus. Katanya Imam Al-Ghazali, orang yang punya belajar itu kan yang mau belajar dan lain-lain, bolos, jarang masuk. Nah, itu jangan diponis, oh itu orang jahat, itu orang masih aja mungkin bisa orang yang seperti itu nanti lama-lama tobat jadi orang baik. Itu katanya Imam Al-Ghazali ya. Jadi orang baik tidak selamanya baik, orang jahat tidak selamanya jahat. Ini sama kalian. Sekarang kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Boleh ya, satu kali lagi. Tepuk malam. Ayo lagi ulang. Tepuk siang 2 kali dia. Oke, kurang fokus. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang apa itu besaran dan apa itu satuan ya. Besaran dan satuan, besaran pokok dan ini judulnya ya, besaran pokok dan besaran turunan ya. Nah ini kalian kan kalau belajar waktu SD belajar IPA ada hitung-hitungannya? Ada.
Tapi yang ada ngitung itu pelajaran apa waktu SD? Matematika. Berarti kalian masih ingat ya rumus untuk mencari persegi gimana? Persegi loh ya, kalau persegi panjang, persegi kan ada dua, persegi panjang. Rumus mencari persegi apa kali apa? Ayo ingat deh. Panjang kali berapa? Itu kalau persegi panjang, kalau persegi sisinya sama semua, persegi gak ada bedanya. S kali S bagus, sisi kali sisi ya, ingat ya. Itu mengukur panjang. Kalau mengukur volume, misalnya ibu punya apa di sini ya, ada yang sama ini. Nah ini kan anggaplah balok ya. Kalau kubus kan sama semua ini remote, tapi bentuknya kan mirip-mirip lah ya. Kamu pintar memang ya. Ini remote bukan balok, ini betul. Tapi bentuknya kita anggap yang bergerigi yang gak lurus ini kayak yang balok ya. Tapi kalau yang kubus kayak dadu itu loh kayak dadu. Pernah lihat orang main yang ular tangga yang dilempar? Itu kan sisinya sama semuanya ya. Kan kalau dibesarkan kamu bisa bayangkan kalau itu dibuat besar. Dadu yang kayak bantal kan, coba bayangkan. Kalau dadu kayak bantal, bisa bayangkan, coba bayangkan bisa dulu dah. Dadunya kayak bantal, dadu yang biasa kamu main gini kecil gitu ya. Terus kayak bantal, gimana? Bisa bayangkan? Pegangnya kan bantal ringan ya. Antara sisi atas, bawah, tengah semuanya itu sama apa beda? Sama. Kubus loh, bukan ini misalnya udah. Kubus bukan balok. Kubus itu kan dadu contohnya. Kalau main ular tangga, main ular tangga enggak? Enggak kan? Tapi tahu kan yang dilempar itu dadu ya. Kalau dadunya besar kelihatan antara atas, bawah, samping ya. Samping depan, samping belakang kelihatan. Sisinya sama ya. Cara mengukurnya volume apa kali apa kali apa? Ada tiga itu. Sisi kali sisi kan sama kayak persegi. Sisi kali sisi kali sisi. Sisinya sama semua, sisi pangkat 3 ya. Kan satuannya meter pangkat 3. Masih ingat, harus ingat karena ada lanjutannya belajar di SMP ya. Itu namanya kita akan belajar besaran pokok dan besaran turunan. Tahukah kamu di dunia ini ada alat yang bisa kita ukur dan tidak bisa kita ukur ya. Nah contohnya ini alat ukur. Nah ini ukur apa kalau kayak ini? Apa namanya? Berat. Apa nama alatnya ini? Timbangan ya. Ini apa namanya? Termometer. Kok termometer ini? Kayak alat lab itu loh, gelas. Gelas ukur ini biasanya ada di ibu rumah tangga kalau mau bikin kue. Takarannya berapa misalnya? Cairannya, menteganya yang cair itu berapa mili? Pasti ada ibu-ibunya kalau masak bikin kue itu ada takarannya ya. Kan bisa diukur berapa mili ya. Nah ini contohnya. Kalau kamu datang ke pasar, pernah ikut ke pasar nggak? Pernah ada yang benar, ada yang enggak. Pernah datang ke duplikat kunci? Orang yang mau duplikatkan kuncinya, kalau kunci motornya hilang, takut hilang di duplikat. Belum pernah? Coba sekali-kali kamu ke sana ikut ayahnya kalau di pasar aja biasanya. Jangan dibuang dulu kan kita ke pasar, Pak. Bingung ya congkelan berarti ya. Betul juga di mana bisa mendadak ya. Nah ini namanya jangkar sorong. Nah ya. Nah ini digunakan biasanya untuk mereka yang kerja bikin duplikat kunci. Nah kita lanjut ya. Kamu kan nulis ini ya. Besaran apa? Coba dibaca itu yang keras. Besaran adalah besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Apapun yang bisa diukur itu namanya besar. Ya. Misalnya tingginya kamu bisa diukur nggak? Bisa tinggi. Dipakai apa kalau ukur tinggi? Kan ada ya, pegawai juga pegang meteran ya, bisa ya. Kalau yang kayak ibu yang dataran ini nggak apa-apa ya. Hasil pengukuran dinyatakan dalam angka dan satuan. Nah ingat, hasilnya pakai angka dan satuan. Misalnya beratnya buah ini kemarin ibu timbang kemarin waktu saya dulu ya. Waktu bidan beratnya buah ini itu 55. Waktu timbang 55 ini penting nggak terlalu gemuk. Kalau ibu agak gemuk itu bisa sampai 60, 65 ya. Nah itu berat. Berapa satuannya? Kan ada angkanya. Berat buah ini 55. Satuannya apa itu? KG, kilogram. Betul, bagus, kilogram ya. Jadi angkanya berapa beratnya buah ini? Angkanya tadi berapa? 55. Terus satuannya KG atau kilogram. Misalnya lagi contoh ya ini ada kan? Contoh tinggi badan Ali. Ada yang namanya Ali di sini? Ada yang tidak ada namanya. Tinggi badan Ali. Memang bikinnya nggak sama, malah tak video ya. Tinggi badan Ali itu namanya besar. Segala sesuatu yang bisa diukur namanya
Besaran. Pokoknya apapun yang bisa diukur ya. Apa sih yang nggak bisa diukur menurut kamu? Batu ada aku bisa diukur. Batu. Kenapa batu itu? Ini kan bisa bergerak. Bu. Bisa diukur nggak batu itu? Bisa. Bisa, nanti diameternya berapa, volumenya berapa, bisa. Tanah bisa diukur. Yang nggak bisa diukur apa? Tanah. Tanah. Bisa pakai meteran. Bisa. Bumi. Bisa diukur. Bu. Ada meskipun dari ilmuwan yang zaman dahulu sudah menentukan berapa diameter bumi bisa karena ada alatnya. Ya. Ada. Coba dari sekarang jadi PM buat kalian sambil merendung nanti sambil tiduran. Katanya Bu Aini tuh ada yang nggak bisa diukur apa ya? Sambil searching mungkin pakai tanya banyak. Segala sesuatu yang tidak bisa diukur. Api, Bu. Contoh segala sesuatu yang tidak dapat diukur. Kan banyak besar ya. Nanti sambil tiduran. Oh, beda. Nah, tapi jadi ngomong. Nah, ini 150 namanya angka sentinya Satuan. satunya senti ya. Nah, kalau misalnya kalian mengendarai sepeda motor, berapa satuannya? Paling lambat wes berapa? Enggak, waktu bawa motor paling kenceng dengan kilometer berapa? Sepedonya itu loh, sepedonya itu berapa? 20. Paling kenceng. 200. Bisa sampai 200 kan? Bawaannya. Enggak. Kalau di gunung masuk sampai kenceng kayak gitu? Enggak, Bu. Enggak kamu ya? Berapa coba rata-rata kamu dah? Paling lambat deh. 100. 20 apa? 120. Kenceng lagi bawa motornya ya? Kenceng bawa motormu berarti hati-hati. Enggak, namanya kamu bawa motor maksudnya itu sepedanya lah. Sepedanya hidup dah. Sepedanya hidup dah. Mati. Saya nanya, di sepeda itu ada yang angka enggak? Yang di depan itu yang ini? Ada yang jalan, ada yang jalan. Sepedanya bubur punya bapak tidak jalan, itu sepedanya rusak sudah. Nah yang kalian kan sudah masih bisa jalan, itu kan bisa lihat. Jadi nanti waktu mendarat ini sambil lihat. Aku katanya bubur berapa ya? Coba tanjakan kan beda antara tanjakan sama turunan kan beda angkanya itu ya. Ya, itu namanya angka ya. Angkanya berapa misalnya? 20, satunya kilometer per jam misalnya gitu ya. Pokoknya kalau angka ya angka ya. Terus besaran segala yang bisa diukur, kecepatan, kelajuan gitu ya. Ada yang tanyakan? Ya. Apa coba? Yang mau nanya? Istirahat. Belum. Itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab karena sudah ada jadwal. Ya. Jenis-jenis besaran, jenis-jenis. Ada berapa jenisnya besaran? Ada dua. Yang pertama pokok sama turunan. Namanya pokok yang paling dasar sudah. Nah, turunan. Sama kayak kamu. Nah, kamu punya orang tua ya. Orang tua tuh pokok sudah ya. Turunannya ya ada kamu, ada adik, ada kakak itu turunannya namanya. Sama kayak besar. Ada pokok, ada turunan gitu ya. Nah, ini kalau pokok, nah tidak dapat disusun dari besaran kayak pokok sudah intinya ya. Jadi tugasnya panjang, besaran pokok, panjang, meter, massa, kilogram, waktu, sekon, suhu, kelvin, watt arus, ampere, intensitas cahaya, candela, jumlah zat, balik pas kamu gantian gitu. Ya harus mah boleh makan. Iya, saya udah. Ya, iya, biar sama-sama paham. Iya, dia di Bali ya. Apa itu, Bu? Mana? Bawahnya Buat arus. Intensitas cahaya jendela. Intensitas cahaya jendela. Kamu kalau sendiri tadi kita sampai ya. Anu semua nanti ya. Nah, apa kamu ngabalinnya? Sendiri lupa. Oke. Hebat ya, Mas. Kenapa? Yusuf kok. Yusuf. Ganteng lagi. Ngadep-ngadep ya, biar kelihatan kalau nah gini. Nah, siap? Kalian bismillah. Ya, mau dinilai. Tunggu. Yang pulpen. Bu. Kamu yang pulpen. Kalau salah. Apa namanya ini? Nama Kaisar. Ya. Iya.
cahaya buat meter ini itu kalau belum dia nggak bakal bilang lagi. Bilang lagi ya? Ya, bilang lagi oke, berarti dulu. Ya, mau lihat tuh. jumlah Oke. Yuk, bismillah. Siapa namamu? Yusuf ya? Muhammad Yusuf kamu dulu. Oke, ya. Mari nama dulu. Ya. Ibu aja deh. Saya juga foto. Yusuf. Berdapat tanya ke Mas Rifat. Jadi tiduran. Siapa namanya sayang? Namanya ini namanya tutur nama dulu. Fadila sama Regina. Oke, ayo. Iya. Bagi bola. Kamu dulu. Berdua gini. Kamu tak mau yang tanya jawab berdua. Ya. Jadi siap 1, 2, 3. Yes, Gus. Kemarin nah. Angang. Yuk, 1, 2. Yuk, play. 7 besaran pokok panjang meter massa kilogram waktu sekon suhu Kelvin kuat arus sampai intensitas cahaya jendela jumlah zat mol. Oke, bagus, 100. Yuk, lanjut. 7. Mulutnya. 7 besaran pokok panjangnya massa kilogram waktu sekon suhu Kelvin kuat arus jendela jumlah zat Bagus, 100 lebih. besaran pokok panjang meter massa kilogram suhu Kelvin kuat arus ampere intensitas cahaya jendela zat mol. Oke, tepuk tangan. Bisa. Baik anak-anak, kalian telah belajar apa itu besaran, apa itu satuan, dan contoh macam-macam
Tadi ada panjang, kemudian satuannya, kemudian ada Masa. satuannya kilogram, kemudian Waktu. satuannya sekon, kemudian Suhu. satuannya Kelvin, lanjut Arus. ampere, Nah, sekarang kita lihat ya, ini ada kuis, kita belajar bareng, kerjakan bersama. Caranya tinggal milih aja. Baca yang kenceng. Berikut. Yang B, B, B. B. B, kasih sayang orang tua. Tadi kan sudah ngomong, sesuatu yang bisa diukur adalah besaran. Apapun yang bisa diukur itu namanya Besaran. segala sesuatu yang tidak dapat diukur itu bukan besaran. Nah, tadi kan sudah suruhnya dicontohnya sama ibu kan, suruh mikir sambil tiduran apa ya yang tidak bisa diukur. Ternyata kasih sayang orang tua itu tidak bisa diukur. Kenapa? Karena saking besarnya, tidak ada alat ukur untuk mengukur besarnya kasih sayang orang tua kepada anaknya. Itu ya. Jadi jawabannya apa nak? Apa ya? Balikannya besaran? Kecil. Ya, badannya besar kecilan. Nah, gitu juga. Nah, sesuatu yang bisa diukur namanya besaran. Tapi sesuatu yang tidak bisa diukur, contohnya kasih sayang Orang tua. Kenapa kok tidak bisa diukur? Kenapa tadi kata ibu? Karena gak ada ukuran. Tak ada ukurannya, tidak ada alat ukurannya yang mampu mengukur besarnya kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ya, tidak ada di dunia ini alat ukur, paling canggih pun tidak ada. Makanya tidak bisa diukur. Berarti besar apa ya? Kasih sayang orang tua itu bukan besaran karena tidak punya alat ukur, tidak bisa diukur. Paham ya? Oke, lanjut. Pinter berarti kalian sudah. Sip. Nah, ini kasih sayang orang tua bukanlah suatu besaran karena tidak dapat Ukur. betul. Kalau tinggi benda, massa, lebar itu bisa diukur. Lebar berapa pakai penggaris, tinggi bisa, gitu ya? Paham berarti. Oke, lanjut. Nah, nomor 2 yuk. Yang kecil caranya. Apa aja yang besar pokok tadi yang kamu hafalin? Jumlah. Ingat hati-hati. Semuanya harus besaran pokok yang kamu hafalkan. Nggak boleh ada C, massa, suhu, dan intensitas cahaya. Kalau yang nyeleneh tidak ada itu berarti dia bukan besaran pokok. Namanya besaran turunan, kita bahas selanjutnya ya. Nah ini ya, sudah ya dibahas ya. Ya itu kan, ada 7 kan, ada panjang, satuannya meter, massa satuannya kilo, harus ingat waktu, sekon, suhu, kelvin, buat arus, ampere, jumlah zat, jumlah zat mol, pinter. Kalau intensitas cahaya, jendela atau kalau jendela candela, itu ya. Apa ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tugasnya ibu kirim lewat WA group ya. Tugasnya apa? Ya, pelajari yang materi ibu. Cara mempelajarinya seperti pesannya Imam Ghazali, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Dan ingat, semua orang baik tidak akan baik. Semua orang jahat tidak akan Jahat. Makanya kita harus belajar menjadi Baik. dan benar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Terima kasih.